Pagi, anak-anak ibu semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat ya. Dan kita sama-sama berdoa semoga virus corona ini cepat hilang, cepat hampas dari negara kita supaya kita bisa melanjutkan proses belajar mengajar seperti biasa dengan sistem tatap muka ya. Nah, video ini Ibu akan menjelaskan pembelajaran lanjutan dari video yang lalu, yaitu mengenai masalah ekonomi klasik ya. Nah, di masalah ekonomi klasik kemarin ada kebutuhan yang dibagi-bagi. Nah, sekarang ini kita mau kebutuhan menurut subjek yang menggunakan. Kebutuhan menurut subjek yang menggunakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebutuhan individu dan yang pertama kebutuhan individu dan yang kedua kebutuhan kolektif atau bersama. Ibu bahas yang pertama. Kebutuhan individu yaitu kebutuhan yang digunakan untuk memenuhi keperluan individu. Nah, contohnya jika seorang pelajar membutuhkan pulpen atau buku atau alat-alat tulis yang lainnya. Nah, dimaksudkan di sini subjek itu artinya diri kita sendiri. Nah, kalau individu artinya perorangan. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak ibu si A individunya subjeknya ya, dia membutuhkan pulpen untuk menulis. Nah, berarti dia harus mempunyai pulpen. Nah, kalau si individu yang lain atau yang si B dia membutuhkan buku, artinya dia harus mempunyai buku. Nah, itu ya. Yang kedua yaitu kebutuhan kolektif atau bersama, yaitu kebutuhan untuk memenuhi keperluan bersama atau kelompok. Nah, beda ya anak-anak ibu. Kalau pertama tadi kebutuhan individu hanya untuk diri sendiri. Nah, kalau dia kebutuhan kolektif atau bersama itu dia berbarengan, artinya satu kelompok. Nah, kita contohkan di sekolah kita itu ada yang namanya ekskul pramuka. Nah, di ekskul pramuka jika suatu saat anggota pramuka akan melakukan kemah, apa yang diperlukan di situ? Misalkan tenda. Nah, tenda untuk apa? Tenda untuk tempat anggota pramuka tersebut berteduh saat kemah. Nah, di situ kan tendanya digunakan oleh bersama-sama, bukan untuk individu. Nah, itu Ibu contohkan ya. Dan masih banyak yang lain, contoh-contoh yang lain ya. Kemudian yang kedua ya selanjutnya kebutuhan alat pemuas kebutuhan. Nah, berbagai alat pemuas kebutuhan dapat dibedakan dengan dua macam, yaitu yang pertama barang dan yang kedua jasa. Barang adalah segala sesuatu yang tampak dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, jika tadi Ibu contohkan kalian seorang pelajar, terus barangnya, nah kebutuhan kalian seorang pelajar, barangnya itu apa Bu? Seperti buku, pulpen. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa barang yang kita butuhkan Bu? Yaitu makanan dan tempat tinggal. Bisa dibedakan kalau ada kebutuhan alat pemuas kebutuhan itu ada dua tadi disebutkan, yaitu barang. Contohnya apa Bu? Bisa dia buku, pulpen jika kita kebutuhan kita waktu belajar. Nah, yang kedua yaitu jasa. Jasa adalah sesuatu yang tidak tampak tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, jika kalian sudah belajar tadi barangnya, alat pemuas kebutuhan kalian itu, supaya kebutuhan kalian sudah terpenuhi dibutuhkan dua, yaitu barang dan jasa. Tadi barang contohnya apa? Jika kalian Ibu contohkan dalam belajar, nah barangnya itu contohnya buku, kemudian pulpen, kemudian alat tulis lainnya. Nah, jasanya apa Bu? Ilmu pengetahuannya. Ilmu kan tidak nampak, tetapi bisa kita rasakan. Ya, jasa tadi sesuatu yang tidak tampak tetapi dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian kebutuhan menurut kelangkaannya.
dibagi menjadi dua juga ya. Yang pertama yaitu barang ekonomis, yaitu barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu mengeluarkan pengorbanan. Barang ekonomis yaitu barang yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya perlu mengeluarkan pengorbanan. Contohnya apa Bu barangnya? Barangnya makanan, pakaian, alat-alat sekolah dan lain-lainnya. Itu butuh pengorbanan Bu. Yang berkorban di sini siapa? Orang tua kalian. Nah, pengorbanan dengan cara bekerja untuk bisa beli makanan, untuk bisa beli pulpen, pakaian untuk sehari-hari. Itu barang ekonomis ya. Kemudian kelangkaan yang kedua yaitu barang bebas. Barang bebas artinya barang yang tersedia cukup banyak sehingga manusia untuk memperolehnya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Kemudian apa contohnya Bu? Udara, sinar matahari, air, kemudian apa lagi? Masih banyak yang lain. Angin, oksigen. Nah, kita tidak perlu membutuhkan pengorbanan kan, tetapi sudah ada sudah ada dari Sang Pencipta. Itu kebutuhan, jelas. Karena butuh udara nggak untuk bernapas? Iya. Air? Iya. Itu salah satu kebutuhan. Menurut kelangkaan tadi Bu bagi dua ya. Yang pertama dia barang ekonomis, yang kedua barang bebas. Kebutuhan menurut cara penggunaannya. Nah, ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu barang substitusi atau pengganti, kemudian barang komplementer atau barang pelengkap. Barang substitusi yaitu barang yang dapat digunakan untuk menggantikan barang lain dengan tujuan yang sama. Ini kita contohkan minyak tanah diganti dengan kayu bakar untuk memasak. Barang substitusi ini maksudnya barang pengganti. Jika anak-anak di rumah, kalau kita zaman dulu waktu belum ada gas, kita memasak itu dengan menggunakan minyak tanah. Kan diganti dengan kayu bakar. Kalau minyak tanahnya habis bisa kan di kayu bakar, atau zaman dulu pertama kali dia itu di kayu bakar kemudian menggunakan minyak tanah kemudian menggunakan gas. Nah, itu dia contohnya barang pengganti atau substitusi. Kemudian yang kedua yaitu barang komplementer atau pelengkap. Barang komplementer yaitu barang yang penggunaannya bersama-sama dengan barang lain. Artinya di sini saling melengkapi. Misalkan ibu di sekolah, kalau kita sekolah ya, ibu menulis di papan tulis dengan menggunakan papan tulis. Apa yang contoh pelengkapnya? Yaitu spidol atau kapur. Nah, barang komplementer atau pelengkap ini yang saling melengkapi. Kalau kalian mau menulis di buku, apa kawannya? Yaitu pulpen atau pensil. Nah, di sini untuk cara penggunaannya ya. Nanti Ibu lanjutkan lagi di video yang lainnya. Nah, untuk pertanyaannya yaitu coba anak-anak Ibu sebutkan pengertian dari kebutuhan individu beserta contohnya. Kemudian yang kedua, sebutkan alat pemuas kebutuhan. Itu ada dua tadi ya, alat pemuas kebutuhan. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan barang bebas? Nah, bisa kalian jawab jika kalian melihat video dari awal ya. Nah, cukup sekian dulu video Ibu kali ini. Tunggu video Ibu selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya dijawab dan dikirim ke WA pribadi Ibu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi.